Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nadira Sherly Nurhaliza dari program studi Diploma 4 Lalu Lintas Udara Angkatan 25 Alfa yang sedang menempuh pendidikan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Sebelumnya, saya bersekolah di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar di Lampung, tempat kelahiran saya dan tempat tinggal saya. Dari SD, SMP, sampai dengan SMA, saya tinggal di Lampung, tepatnya di Bandar Jaya Barat, Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saya lahir di Bandar Lampung pada tahun 2000 dan saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Sejak saya mulai masuk SMP, saya hobi bermain basket seperti kedua orang tua saya. Dan juga saya gemar bernyanyi, meskipun dengan suara yang bisa dibilang biasa saja, tidak sebagus suara ayah saya. Ya, ayah saya memang seorang penyanyi. Beliau gemar bernyanyi di acara-acara seperti acara pernikahan dan sebagainya. Cita-cita saya menjadi anak yang berguna dan bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Termasuk bisa lolos dan bersekolah di Politeknik Penerbangan Indonesia adalah salah satu kebahagiaan yang bisa saya berikan kepada orang tua saya. Sebenarnya bukan 100% keinginan saya untuk kuliah di sini. Terlebih lagi, saya sudah diterima di Universitas Lampung sebelumnya dan sudah berkuliah selama hampir sebulan. Berat untuk saya memutuskan pilihan, namun saya teringat kepada orang tua saya. Mereka sangat berharap saya bisa lolos tes dan diterima di PPI. Pada saat itu, saya hanya fokus untuk kebahagiaan orang tua saya. Dan akhirnya saya coba ikhlas dan lebih semangat lagi dalam menjalani serangkaian tes pada saat itu. Karena, apalah arti hidup jika tidak berbakti kepada orang tua? Salah satu ibadah teragung di dalam Islam setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan ajaran Islam yang tinggi dan mulia. Berbakti kepada orang tua adalah pondasi dan asas seorang hamba meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia juga bentuk manifestasi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus kepada manusia. Iman dan Islam seseorang tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Ridho robba fi ridhol walidi wa sakharutur robba fi sakharuti walidi. Yang artinya, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun begitu, dalam menjalani tes pada saat itu, walau orang tua kita sudah mendoakan dan memberi semangat dengan sepenuh hati kepada kita, pasti ada saja kesulitan yang kita alami. Tapi janganlah kita menjadikan kesulitan tersebut menjadi beban, melainkan menjadi motivasi agar kita tetap semangat. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia harus selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap permasalahan yang dihadapi selalu memiliki jalan keluar. Sehingga kita dianjurkan untuk selalu bersabar.
Bersabar bermakna berusaha menemukan solusi, bukan hanya berkeluh kesah. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Bersabarlah yang baik, maka niscaya kelapangan itu begitu dekat. Barang siapa yang mendekatkan diri pada Allah untuk lepas dari kesulitan, maka ia pasti akan selamat. Dan barang siapa yang begitu yakin dengan Allah, maka ia pasti tidak merasakan penderitaan." Jadi, sobat sekalian, setinggi apapun cita-citamu, jangan lupa untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun, kepentingan duniawi harus seimbang dengan kepentingan akhirat. Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah yang terbaik di antara kamu orang yang meninggalkan urusan dunia karena mengejar urusan akhirat, dan bukan pula orang yang terbaik orang yang meninggalkan akhiratnya karena mengejar urusan dunianya, sehingga ia memperoleh kedua-duanya. Karena dunia itu adalah perantara yang menyampaikan ke akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban orang tua." Hadis tersebut menjelaskan tentang kehidupan manusia yang seharusnya, yaitu kehidupan yang berimbang. Kehidupan dunia harus diperhatikan di samping kehidupan akhirat. Islam tidak memandang baik terhadap orang yang hanya mengutamakan urusan dunia saja, tapi urusan akhirat dilupakan. Begitupun sebaliknya, Islam juga tidak mengajarkan umat manusia untuk konsentrasi hanya pada urusan akhirat saja, sehingga melupakan kehidupan dunia. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Perihal apapun yang telah saya lontarkan dari ucapan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wallahul mu'afiq illa aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.